Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmal Makfira dari kelas 20C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi otak dan pola asuh. Nah, yang pertama, pengertian pola asuh. Pola asuh anak adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Kemudian yang kedua, ada jenis gaya pengasuhan anak. Jenis gaya pengasuhan anak yang pertama, permissive parenting atau pengasuhan permisif. Menurut Bahar dan Hoffman 2010, pengasuhan permisif adalah jenis gaya pengasuhan yang ditandai oleh tuntutan rendah dengan responsif tinggi. Dampak pola asuh ini yang pertama, suka memberontak, prestasinya rendah, suka mendominasi, kurang memiliki rasa kepercayaan diri, kurang bisa mengendalikan diri, dan arah anak menjadi tidak jelas dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, ada authoritarian parenting atau pengasuhan otoriter. Menurut Power 2013, pengasuhan otoriter adalah gaya pengasuhan yang ditandai oleh tuntutan tinggi dan responsif yang rendah. Dampak dari pola asuh ini yaitu tidak mempunyai kekuatan memilih, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, takut salah, tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak, takut mengemukakan pendapat, dan kurangnya motivasi internal. Kemudian yang ketiga, ada authoritative parenting atau pengasuhan autoritatif. Menurut Baumrind 1967, gaya pengasuhan autoritatif ditandai dengan tuntutan yang masuk akal dan responsif yang tinggi. Sederhananya, orang tua tidak membebaskan dan menerima begitu saja perilaku anak, tetapi juga tidak memberikan kontrol yang berlebihan. Nah, dampak dari pola asuh ini yaitu memiliki keterampilan sosial yang baik, terampil menyelesaikan permasalahan, mudah bekerja sama, lebih percaya diri, dan tampak lebih kreatif. Nah, kemudian yang keempat yaitu universal parenting atau pengasuhan tidak terlihat. The Asian Parenting Indonesia 2020 mengartikan gaya pengasuhan ini sebagai gaya pengasuhan yang acuh tak acuh. Hal ini ditandai dengan kurangnya keterlibatan orang tua dalam pengasuhan. Kemudian selanjutnya ada pola asuh dan perkembangan otak. Konsep dasar perkembangan awal otak anak sebagaimana dikutip dari Papalia dan Veltman 2014 adalah yang pertama, otak dibangun dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, pengaruh interaktif gen dan pengalaman membentuk perkembangan otak bayi. Kemudian yang ketiga, kapasitas otak untuk perubahan menurun sesuai dengan usia otak. Kemudian 4, kapasitas kognitif, emosional, dan sosial yang terjalin erat sepanjang kehidupan hidup. 5, racun stres merusak perkembangan bentuk otak. Kemudian ada tren neuroparenting. Neuroparenting menurut Zuhdi dalam Neuro Leadership Indonesia 2017 mengatakan bahwa parenting neuroscience atau neuroparenting adalah istilah yang dibuat untuk menerangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengasuhan anak berbasis kinerja otak. Nah, selanjutnya Kurniawati 2016 menuliskan fungsi dari neuroparenting, yaitu yang pertama membangun sinapsis antar neuron, 2, memperlancar neurotransmitter dan kelistrikan atau proses jalannya informasi antar neuron. Kemudian yang ketiga, untuk membentuk mielin, yaitu lapisan yang menyelubungi saraf manusia. Nah, dalam hal mengoptimalkan
dan meningkatkan kualitas sambungan sinapsis. Kurniawati 2016 menyajikan suatu konsep neuroparenting yang disebut Permata Insan, yang merupakan akronim dari perhatian. Perhatian yang disebutkan terbagi atas dua unsur, yakni pengakuan dan penghargaan. Pengakuan statement konstruktif yang keluar dari lisan, sedang penghargaan adalah pengakuan dalam bentuk simbol-simbol. Kemudian yang kedua, mandiri. Melatih kemandirian merupakan salah satu cara agar anak cepat untuk belajar. Kemudian selanjutnya, cinta. Menghuyani anak dengan cinta akan merangsang sinaps terbangun lebih banyak. Kemudian 4, main. Maksudnya sinaps akan banyak terbangun saat anak belajar sambil bermain ataupun bermain sambil belajar. Kemudian 5, santai. Tidak terlalu serius, karena jika terlalu serius maka bagian otak yang namanya PFC atau prefrontal cortex akan dipaksa bekerja lebih ekstra, dan ini menyebabkan amigdala atau yang erat hubungannya dengan emosi kita panas, dan kortisol atau hormon stres juga meningkat. Nah, 6, aman. Memberi suasana aman pada anak mampu membuat sinaps semakin banyak terbangun. Kemudian yang terakhir, 7, yaitu nyaman. Memberikan suasana nyaman pada anak melalui tatapan mata, lembut suara, memperbanyak pelukan dan sentuhan, dan sebagainya. Nah, sekian apa yang dapat saya jelaskan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.